Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Indah Rarasati dengan NIM 14076210009 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, tujuan saya untuk membuat video kali ini tuh untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah ilmu perpetaan yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nandi Kurniawan MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah ilmu perpetaan di program studi pendidikan IPS di kelas B. Nah, baik. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai peta penggunaan lahan Jatim Park 1. Nah, peta ini tuh merupakan peta penggunaan lahan pada kawasan Jatim Park 1. Sebelum itu, saya ingin memberitahu ke kalian mengenai alamat di Jatim Park 1 ini. Nah, alamatnya itu ialah di Jalan Kartika nomor 2 di Desa Sisir, Kecamatan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Baik, selanjutnya itu saya akan bahas mengenai sedikit tentang Jawa Timur Park 1 ini atau Jatim Park 1 ini. Nah, Jatim Park 1 ini tuh adalah sebuah taman bermain pertama di kawasan Jawa Timur, khususnya itu di Kota Batu. Nah, Jatim Park 1 ini tuh atau Jawa Timur Park 1 ini tuh adalah salah satu taman wisata rekreasi andalan Kota Malang yang bisa dibilang sukses untuk menggait para wisatawan kota maupun di luar kota. Nah, selanjutnya itu Jatim Park 1 itu berkonsep sebagai wahana rekreasi yang dipadukan dengan edukasi sehingga anak-anak itu bisa bermain dan juga sekaligus belajar. Nah, untuk masuk ke Jatim Park 1 itu pasti kita memerlukan tiket atau kisaran biaya. Nah, untuk masuk ke Jatim Park 1 ini tuh biasanya dikenakan biaya tiket masuk dengan kisaran harga di 85.000 hingga 100.000 per tiket per orangnya. Baik, selanjutnya itu ialah peta yang digital yang saya buat ini itu saya buat di Google My Maps. Nah, saya buatnya itu secara langsung pada Google My Maps 2022. Selanjutnya itu peta digital yang saya buat ini itu berskala 1:1300 atau yang biasa disebut 1 cm pada peta sama dengan 13 meter di permukaan aslinya atau peta sebenarnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di peta ini tuh ada warna-warnanya kan. Nah, apa sih fungsi dari warna-warna ini? Pasti kalian juga bertanya-tanya kan. Nah, kenapa peta-peta ini diwarna-warna ini tuh fungsinya itu untuk membedakan mana bangunan, mana perairan, mana ruang terbuka hijau, mana tutupan vegetasi, dan juga yang mana itu jalan. Yang pertama ini ada bangunan yang saya beri warna abu-abu. Selanjutnya itu ialah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di sini saya beri warna itu warna hijau muda. Kalian bisa lihat seperti ini di sini. Lalu, nah, kalian pasti bisa tanya,
Ruang terbuka hijau itu apa aja sih? Nah, ruang terbuka hijau itu contohnya itu seperti taman, lapangan terbuka, dan juga ada selanjutnya itu ada tutupan vegetasi. Nah, tutupan vegetasi ini tuh berwarna hijau tua yang kalian bisa lihat di sini. Nah, tutupan vegetasi ini tuh misalnya seperti banyaknya pepohonan yang besar-besar layaknya di hutan seperti itu. Lalu yang keempat itu ada air, perairan. Nah, perairan di sini kalian bisa lihat nih perairannya itu berwarna biru. Kenapa saya memberi warna biru? Karena air itu identik dengan warna biru seperti itu. Lalu ada yang terakhir itu jalan-jalan saya beri garis. Kalian bisa lihat di sini itu ada garis-garis untuk akses jalan. Lalu kalian bisa lihat di sini ada angka-angka. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih angka-angka ini tuh maksudnya apa? Nah, angka-angka ini itu merupakan garis bujur dan juga garis lintang. Nah, mungkin dari beberapa dari kalian itu masih ada yang belum paham dan belum mengerti mengenai cara membaca angka-angka garis bujur dan garis lintang yang ada pada peta digital yang saya presentasikan di sini. Baik, selanjutnya itu saya akan memberitahu cara membaca garis-garis bujur dan lintang. Yang di atas itu bujur utara semua. 112 derajat, 31 menit, 27 detik bujur utara. 112 derajat, 31 menit, 30 detik bujur utara. 112 derajat, 31 menit, 33 detik bujur utara. Lalu yang di bawah ini ialah bujur selatan. 112 derajat, 31 menit, 27 detik bujur selatan. 112 derajat, 31 menit, 30 detik bujur selatan. Lalu ada 112 derajat, 32 menit, 32 detik bujur selatan. Lalu yang sebelah kiri ini merupakan lintang barat. Baik, selanjutnya saya akan baca 7 derajat, 53 menit, 6 detik lintang barat. 7 derajat 53 menit 3 detik lintang barat, dan yang terakhir itu 7 derajat 53 menit 1 detik lintang barat. Nah, yang sebelah kanan ini itu lintang selatan. Nah, ada 7 derajat 53 menit 0 detik itu untuk lintang timur. Mohon maaf, ini lintang timur. Selanjutnya itu ada 7 derajat 53 menit 3 detik lintang timur, dan yang terakhir itu ada 7 derajat 53 menit 6 detik lintang timur. Baik, selanjutnya saya akan membahas beberapa mengenai penjelasan yang ada pada peta-peta di sini. Nah, di sini itu merupakan beberapa ada bagian kayak ada tempat-tempat bermain, dan juga ada lapangan terbuka, dan juga ada seperti toko-toko untuk membeli oleh-oleh seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada akses jalan yang biasa diakses oleh para pengunjung atau wisatawan untuk mengakses satu wahana ke wahana lainnya seperti itu. Nah, di daerah sini itu terdapat Museum Bagong Adventure. Nah, di Museum Bagong Adventure ini tuh merupakan museum tubuh yang digunakan yang sebagai museum interaktif bertema tubuh manusia seperti itu. Nah, dekat-dekat dari museum itu terdapat pasar wisata yang mana menjual pernak-pernik oleh-oleh dan juga beberapa makanan dan toko minimarket seperti Alfa. Dan di sini juga terdapat kios seperti Alfa. Dan di sini terdapat ATM BRI yang memudahkan para pengunjung untuk mengambil uang seperti itu. Dan di sini itu merupakan kimia biologi dan juga pusat belanja, masih ada pusat belanja. Nah, biasanya di sini itu
Selanjutnya yang di bawah. Nah, di bawah ini merupakan, dan di sini ada trampolin, dan di sini ada mini train, ini ada flying fox, dan ini ada flying tornado Jatim Park 1, dan di sini terdapat kafe jika setelah bermain merasa lapar dan haus. Jadi itu sangat strategis sekali. Baik, untuk pembagian bangunan selanjutnya, ruang terbuka hijau biasanya untuk anak-anak bermain di tanah lapang seperti itu, dan tutupan vegetasi itu seperti banyaknya pepohonan besar yang biasa digunakan mungkin untuk berteduh di bawah pohon seperti itu, dan juga membuat suasana lebih rindang layaknya hutan, jadi suasananya tetap terasa lebih adem seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Video kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.